Halo semuanya, senang sekali hari ini akhirnya saya memutuskan untuk mereview hasil dari renovasi rumah yang saya beli di bulan September kemarin. Akhirnya mimpi itu jadi kenyataan setelah sekian lamanya saya masih urung untuk membeli rumah gitu ya, karena ada satu dan lain hal yang harus dipertimbangkan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli rumah di Bogor. Kemarin masih bimbang antara di Jawa Timur atau di Bogor, akhirnya saya belinya di Bogor. Seneng banget, akhirnya semuanya udah beres, udah rampung. Walaupun mungkin secara detail pengerjaan dari sang kontraktor ini, sang pemborong ini adalah ya 1-2 detail yang menurut saya masih kurang, bahkan masih banyak banget yang kurang karena memang sayanya maunya buru-buru, keterbatasan waktu, akhirnya jadilah ini rumah sekarang gitu. Jadi rumah ini semuanya saya yang konsep, saya yang atur, interiornya, kemudian ornamen-ornamennya saya yang pilih semuanya. Walaupun saya nggak ada basic sebagai desain interior ataupun arsitek kayak gitu-gitu, saya nggak ada sama sekali. Semuanya lebih ke insting aja sih, pengennya seperti ini, seperti itu. Ini kontraktor bukan dari Jabodetabek tapi dari Garut. Menurut saya dia bisa menerima masukan, kemudian bisa diajak diskusi, walaupun sempat ada bersih tegang juga gitu, karena kan kadang pemikiran kita sama pemikiran dia mungkin berbeda gitu. Sementara kita sudah mau A, ya maunya A gitu, atau kadang A tiba-tiba di tengah-tengah jalan ini bagusnya di B deh gitu. Nah ini kalau nggak ketemu sama kontraktor atau pemborong yang fleksibel, ini akan susah gitu. Nah akhirnya ya udah, ternyata kontraktor saya ini atau pemborong saya ini bisa mengikuti apa yang saya mau gitu. Nah ini dia penampakan sebelum dan sesudah direnovasi seperti ini. Pertama kita akan review mengenai terasnya. Dari depan saya ingin merubah tampilannya lah ya, dari warnanya yang lantainya merah saya ganti menjadi putih, kemudian dindingnya jadi coklat. Nah untuk kanopinya saya rubah menjadi kaca supaya terlihat lebih estetik seperti itu ya. Walaupun saya tahu pasti ngebersihnya akan susah. Dan di depan tadinya ada pohon, pohonnya saya tebang supaya rumahnya terlihat lebih bersih dan lebih tampak cerah gitu. Ini semuanya lampu-lampu gantung, saya yang milih. Saya dikasih bonus sama kontraktornya lampu tempelnya. Thank you, jadi lebih cantik. Kita masuk ke dalam. Oke, ini adalah ruang tamu sebelum direnovasi. Catnya masih hijau, kemudian sofa masih besar. Dan ini dia setelah direnovasi. Sofanya saya pilih yang kecil, kemudian lampu kristal gantung dari S Hardware, kemudian lampu LED, dan untuk pintunya sudah saya lengkapi dengan fingerprint, bisa pakai pin ataupun card, dan juga sudah ada kameranya. Ini karena saya sering kehilangan kunci, jadi saya rubah jadi yang digital. Ini adalah layout keseluruhan, ada wall panel, wall molding, kemudian ada kaca bevel yang memberikan efek ruangan bisa menjadi terlihat lebih luas. Dan ini tampilan kamar depan sebelum direnovasi. Kamar mandi sih tidak direnov, jadi masih sama. Afternya seperti ini. Dan ini ada ruangan tempat makan. Sebelumnya masih ada tembok di dapur, dan ini saya bongkar semuanya dan saya rubah menjadi dapur yang minimalis tapi modern. Ini tampilan dapur sebelumnya. Nah, di sebelah belakang ada kamar mandi. Nah, ini saya tutup, akhirnya saya jadikan kamar mandi dalam untuk kamar yang ada di belakang ini. Jadi saya bikin pintu di sana. Nah ini ada ruangan bawah tangga, dan seperti ini hasil setelah direnovasi. Dapur terlihat lebih minimalis, tapi konsepnya saya bikin supaya lebih modern. Oh ya, semua alat elektronik di sini semua belinya di Koahen SB Elektronik, dan itu murah banget. Untuk ruangan ini sebelumnya tempat makan, tapi saya rubah menjadi tempat sepatu dan mungkin akan jadi tempat olahraga. Kamar belakang sudah dilengkapi dengan spring mat tapi belum beres. Dan kamar mandi yang tadi di luar jadi kamar mandi dalam. Oke, kita pindah ke lantai 2, dan ini adalah railing tangga sebelum direnov, warnanya masih coklat dan temboknya juga masih berwarna hijau. Di situ ada ruang TV, nanti akan tetap jadi ruang TV dan ruang karaoke.
Lalu ini kamar depan, nanti akan saya rubah nuansanya aja. Dan ini adalah balkonnya, masih kecil. Pengennya sih saya rubah jadi L tapi nggak jadi karena ternyata cukup banyak duit yang harus keluar. Nah ini railingnya setelah dicat menjadi putih, temboknya juga sama saya cat dengan warna putih. Dan di lantai 2 ini ruang TV masih sama, saya cuma rubah sofa dan juga rak TV-nya. Ini memakai furniture yang saya punya sebelumnya. Dan kamar mandi masih sama, di situ jadi tempat mesin cuci. Ini adalah kamar depan, saya rubah menjadi nuansa merah putih dan juga ruang wardrobe saya. Nah ini saya kasih lampu void 1,5 meter supaya lebih terlihat cantik. Dan ini adalah balkonnya. Balkon ini kalau pagi ataupun malam view-nya sangat enak banget. Di sini tempat favorit saya nih. Saya bisa melihat pemandangan gunung dan tempatnya tuh asik aja nanti buat nongkrong atau mungkin buat barbekyuan ketika teman-teman datang ke sini. Nah ini adalah area untuk merokok juga. Jadi teman-teman yang ngerokok selalu saya bawa ke atas supaya di sini tempatnya untuk ngerokok. Oke, kita pindah ke ruangan selanjutnya. Ini adalah kamar tidur saya dan masih kecil banget. Di sana nanti akan saya bikin pintu. Ini kamar mandi luar. Pintu tadi akan nembus ke sini nih. Ini akan saya rubah dari tempat jemuran menjadi kamar mandi saya. Nah, nanti saya bikin pintu di situ nembus ke kamar saya yang tadi. Seperti ini hasilnya. Inilah hasil renov kamar saya. Ada lampu gantung. Dipannya 180x200 dan ada kursi bench di situ, sudah dipasang gorden juga. Dan ini dia tempat cucian tadi saya rubah menjadi bathroom. Ada lampu gantung juga, ada lukisan, kemudian ada bathtub juga di situ juga ada. Lalu saya pasang roller blind karena kalau dipasang gorden takutnya kena air dan berjamur. Kamar mandi saya juga sudah dilengkapi dengan wastafel dan lampu LED supaya lebih cantik dan membuat saya betah berada di kamar mandi. Semoga ini semua menginspirasi teman-teman. Ingat ini kontraktornya namanya Erus Rusmana, silahkan untuk hubungi dia. Murah banget karena atas dan bawah udah teras, udah kanopi, udah balkon. Ini semuanya habisnya cuma 100 juta rupiah. Nah teman-teman bisa tuh coba obrolkan lagi apa yang mau di renov, karena saya yakin dia bisa mewujudkan apa yang teman-teman mau. Cuman memang kadang mungkin ada detail-detail yang harus diperhatikan. Teman-teman harus juga memantau pekerjaan dari tukang-tukangnya gitu. Terima kasih, itulah sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin membangun rumah. Walaupun rumah saya bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang bagus, tapi ya semoga dengan penataan yang rapi, rumah teman-teman bisa menjadi rumah impian yang benar-benar diinginkan dari awal pembuatan sampai dengan terrealisasi semuanya. Selamat merenovasi rumahnya, dan buat yang belum beli rumah, saya yakin teman-teman akan mendapatkan rezeki yang besar dan bisa membeli rumah dengan mudah. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat siang, sore, malam, pagi semuanya. Thank you.